itu baik, itu kalau Allah tidak turunkan sifat rahmat kepada orang tuanya, sifat kasih sayang, ya gitu hasilnya. Tapi kita sama Allah begitu lahir dirawat sama orang tua. Allah tanamkan sifat asihnya kepada kita, pada orang tuanya, sehingga kita dirawat, dibesarkan, dinamai dengan nama terbaik ya, diakekahin, diberikan adab, budi pekerti dan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita sekarang nggak syukur sama orang tua kita, berarti kita disebut anak durhaka. Terlebih kalau tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan orang tua kepada kita, berarti kita ya dibilang kufur nikmat. Innal izzata, sesungguhnya kemuliaan semuanya adalah milik Allah. Jadi kalau kita mencari kemuliaan di mata manusia, nggak ada manusia sempurna, pasti ada salahnya. Nabi Muhammad sudah benar saja, sudah posisi manusia paling agung saja, sampai hari ini masih ada yang menyematkan Nabi Muhammad pedofil ya. Nabi Muhammad tukang kawin, Nabi Muhammad tukang perang. Padahal orang bulenya sendiri yang nggak baca Quran, istilahnya yang nggak bukan Islam, menjadikan Nabi Muhammad nomor 1 orang yang paling menginspirasi dunia, yaitu Nabi Muhammad. Tapi orang yang nggak baca Quran, nggak baca sejarah, itu kena branding dari media yang jelas-jelas membuat Nabi Muhammad itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Namanya itu yang dicari ya terorisnya lah, ya tukang perangnya lah, dan lain sebagainya. Padahal kalau orang tahu sejarahnya, Masya Allah, tidak ada manusia terbaik yang akhlaknya seperti Al-Quran kecuali Rasulullah. Akhlaknya itu Al-Quran. Jadi kalau ada sahabat nanya, wahai Rasul, wahai Ibu Aisyah, ada seorang laki-laki datang kepada Ibu Aisyah, apakah akhlak Rasulullah? Dibalik sama Ibu Aisyah, apa kamu nggak baca Quran? Quran itu akhlak Rasulullah. Jadi kalau kita pengen tahu Rasulullah, ya baca Quran. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau belum tahu Rasulullah, berarti belum baca Quran. Huwa, adapun Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, lagi maha mengetahui. Setiap nabi itu punya cobaan. Nabi Muhammad cobaannya diusir oleh kaumnya, diperangi oleh kaumnya. Nabi Isa pun lahir ya ke muka bumi itu ujiannya luar biasa. Nah, ada orang masuk Islam itu membandingkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Terkagum-kagumnya sama Nabi Muhammad itu 100% itu sempurna. Sebagai pribadi seorang laki-laki, beliau sebagai bapak, sebagai negarawan, sebagai seorang suami yang ngejahit baju sendiri, nyapu rumah, itu Rasulullah. Mentang-mentang Nabi, mentang-mentang negarawan itu enggak alergi sama sapu tuh enggak. Gak ada sosok pemimpin yang sampai seperti Rasulullah. Sebagai panglima perang iya, sebagai pendamai di antara orang yang berselisih iya. Tapi kalau Nabi Isa, beliau tidak jadi apa-apa. Nabi Isa ya sebagai Nabi Allah aja, tapi diagung-agungkannya melebihi Nabi Muhammad. Maka besok itu para nabi mendoakan umatnya untuk bisa selamat melewati Shiratal Mustaqim. Nabi Isa mengatakan, aku lepas tangan. Ngebayangin nggak Bu? Kita tuh punya mengikuti seseorang, karena kalau di media followers ya, kita nih follower seseorang yang diyakini orang ini akan menyelamatkan kita besok. Atau kita punya uang yang kita percayakan kepada dia bakal berhasil di usaha, tiba-tiba nggak berhasil, kita gedek nggak? Apalagi kemudian orang itu meninggalkan, ngapain ngikutin saya gitu kan. Lalu Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibahum, jika engkau mau menyiksa mereka ya Allah, fa innahum ibaduka, mereka hambamu bukan hambaku. Lihat, Nabi Isa berlepas tangan, yang katanya hari ini dieluk-elukan sebagai penebus dosa. Masya Allah. Nabi Isa sendiri mengatakan, seandainya saya tahu mereka menzolimi diri mereka sendiri dengan menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu aku cegah. Dalam surat Al-An'am atau Al-Maidah, Allah menegur, wahai Isa, wahai Maryam, ibunya Nabi Isa, apakah kamu berdua meminta kepada manusia untuk disembah sebagai Tuhan? Tuhan ibu, Tuhan anak. Nabi Isa mengatakan, selama aku hidup, aku mengajarkan yang benar. Sepeninggalku, mereka melakukan hal yang tidak baik, Allah Maha mengetahui. Maka
pada hari kiamat nanti setiap nabi ingin berlomba-lomba menyelamatkan, tapi Nabi Isa mengatakan mereka hamba-Mu ya Allah. Silakan, kalau Engkau menghendaki menghukumi mereka, silakan hukum. Betapa terkejutnya orang yang mengikuti Nabi Isa, ternyata Nabi Isa sendiri melakukan bantahan. Allah, ingatlah, innalillahi, sesungguhnya milik Allah semua yang ada di langit dan orang yang ada di dalam bumi. Di langit itu siapa ya? Malaikat. Kalau man disamai di langit, benda apa saja di langit, ya, burung yang lewat, ya malaikat, ya jin, semua yang di langit dan di bumi ini miliknya Allah. Bahkan kita sendiri nggak memiliki apa-apa, nyawa yang kita miliki saja kita tidak bisa pertahankan. Ya. Kita cuma bisa berlaku, berperan dengan sebaik-baiknya supaya nanti saatnya kita pulang kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillah, dan tidaklah